Di balik pernikahan yang tenang, seringkali tersimpan rahasia yang teramat kelam. Selama 7 tahun, Nisa percaya suaminya adalah pria sempurna. Hingga sebuah lemari terkunci di rumah tua kampung halaman membongkar kebohongan terbesar dalam hidupnya. Bagaimana jika sosok yang paling kamu percaya ternyata menyembunyikan seseorang dari masa lalunya? Bukan di dalam ingatan, melainkan di dalam sebuah ruangan terkunci. Sebelum kita masuk ke kisah selengkapnya, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita doakan bersama agar saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan kebohongan dalam rumah tangga diberikan kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar yang terbaik. Pernikahan Nisa dan Aris berjalan begitu harmonis selama 7 tahun. Tak ada pertengkaran hebat, tak ada masalah finansial. Namun ada satu aturan tak tertulis yang tak pernah boleh dilanggar Nisa, yaitu mengunjungi rumah ibu mertuanya di sebuah desa terpencil. Setiap kali Nisa bertanya, Aris selalu punya alasan. Rumah ibu itu sudah tua, Nis. Lagi pula ibu lebih suka ketenangan. Nanti kalau waktunya tepat, Mas sendiri yang bakal antar kamu ke sana, ujar Aris suatu malam, mengelus rambut Nisa dengan lembut. Tapi Mas, ini sudah 7 tahun. Masa aku sebagai menantu tidak pernah sekalipun sungkem ke rumah ibu? Bisik Nisa. Aris tersenyum tipis, namun tatapannya mendadak dingin. Penurut itu sifat terbaik kamu, Nis. Jangan diubah ya. Keheningan itu pecah di tahun ke-7. Aris sedang berada di luar negeri untuk urusan dinas selama seminggu. Malam itu, ponsel Nisa berdering dari nomor yang tak dikenal. Halo, benar ini keluarga Pak Aris? Suara wanita parubaya di ujung telepon terdengar gemetar. Iya benar, saya istrinya. Ini siapa ya? Nisa, ini Bu Marni, tetangga ibu mertuamu di kampung. Ibu cuma mau ucapkan belasungkawa. Ibu mertuamu sudah meninggal dunia seminggu yang lalu. Warga kaget, kenapa kamu tidak kelihatan saat pemakaman? Jantung Nisa serasa berhenti berdetak. Meninggal? Seminggu yang lalu? Nisa terduduk kaku. Aris sama sekali tidak memberitahunya. Bahkan saat pamit pergi ke luar negeri 3 hari lalu, suaminya tampak biasa saja. Rasa dikhianati dan kecurigaan yang menumpuk selama bertahun-tahun akhirnya meledak. Tanpa menunggu Aris pulang, Nisa mengemas barang dan nekat berangkat ke kampung halaman suaminya hari itu juga. Rumah tua itu berdiri terisolasi di ujung jalan setapak dikelilingi pepohonan rimbun. Kondisinya kusam dan tak terawat, sangat kontras dengan gambaran yang sering diceritakan Aris. Nisa memutar gagang pintu depan yang ternyata tidak terkunci. Saat melangkah masuk, aroma debu dan kelembapan menyengat hidungnya. Namun ada sesuatu yang aneh. Di atas meja tamu terdapat cangkir kopi yang sisa mengeringnya masih baru, serta resi belanja minimarket bertanggal 2 hari lalu, tanggal di mana Aris mengaku sudah berada di luar negeri. Mas Aris tidak pergi ke luar negeri? Gumam Nisa dengan tangan gemetar. Nisa menyusuri lorong hingga menemukan sebuah pintu kayu tebal di ujung rumah dengan gembok yang tergantung longgar. Ia mendorong pintu itu pelan. Di dalamnya, dinding dilapisi ratusan foto Aris bersama seorang wanita muda yang bukan dirinya. Di meja kerja, tergeletak catatan perjalanan Aris selama bertahun-tahun. Jadwal dinas luar kota yang ternyata adalah tanggal-tanggal Aris menghabiskan waktu di rumah tua ini. Tiba-tiba suara gesekan kayu terdengar dari sudut ruangan. Nisa membeku. Pandangannya tertuju pada sebuah lemari pakaian berukuran besar di pojok kamar. Suara helaan napas berat terdengar jelas dari balik pintu lemari. Dengan jantung berdegup kencang dan tangan memegang batang kayu yang ditemukannya di lantai, Nisa mendekati lemari tersebut. Siapa di dalam? Tak ada jawaban, hanya suara isakan pelan. Nisa memberanikan diri menarik pintu lemari lebar-lebar. Nisa menjerit pelan sambil menutup mulutnya. Di dalam lemari yang agak lapang itu,
Terduduk seorang wanita berwajah pucat dengan pakaian lusuh. Matanya cekung dan penuh ketakutan. "Jangan sakiti saya. Haris mana?" bisik wanita itu dengan suara parau. Nisa menyejajarkan tubuhnya, mencoba menekan rasa takutnya. Saya istri Aris. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini?" Wanita itu menatap Nisa lama sebelum akhirnya air matanya menetes. "Nama saya Maya. Saya tunangan Aris sebelum dia menikah denganmu. Dia tidak pernah mengizinkan saya pergi dari sini." Nisa menyadari bahwa tempat itu bukan sekadar rumah tua, melainkan tempat penyimpanan rahasia kelam suaminya. Tanpa berpikir panjang, Nisa membimbing Maya berdiri. Wanita itu begitu lemah, seolah tak pernah melihat sinar matahari selama bertahun-tahun. Nisa membawa Maya keluar dari rumah itu dan mengantarkannya ke rumah singgah terdekat untuk mendapatkan perawatan medis dan perlindungan hukum mendesak. Nisa menghapus air matanya, menatap lurus ke depan dengan pandangan tajam. Ponselnya terus berdering, namun ia memilih membiarkannya. Malam itu, ia tidak langsung pulang ke rumah kota mereka, melainkan menunggu di dalam mobil di seberang jalan, memandangi lampu rumah mereka yang mendadak menyala, tanda bahwa Aris baru saja tiba. Tak lama ponsel Nisa bergetar hebat, pesan singkat masuk dari Aris. "Nis, kamu di mana? Kok rumah sepi?" Nisa menarik napas panjang, melangkah keluar dari mobil dan berjalan mantap menyeberangi jalan. Saat pintu depan dibuka, Aris menyambutnya dengan senyuman hangat yang biasa. Senyuman yang selama 7 tahun ini berhasil menutupi sisi gelapnya. "Kamu dari mana saja, Nis? Mas cariin dari tadi," ujar Aris santai sembari melangkah hendak memeluknya. Nisa mundur 1 langkah, menatap mata suaminya tanpa keraguan. "Aku baru saja pulang dari rumah kampung, Mas. Dari rumah tempat kamu menyembunyikan Maya." Wajah Aris seketika pucat pasi. Senyum ramahnya luntur, digantikan oleh tatapan panik dan ketakutan yang tak pernah Nisa lihat sebelumnya. "Nis, kamu bicara apa? Jangan ngaco. Maya sudah aman di rumah singgah, Mas, bersama polisi dan tim medis," potong Nisa dengan suara tenang namun menekan. 7 tahun aku jadi istri yang penurut, tapi malam ini tidak ada lagi kebohongan. Jelaskan semuanya sebelum polisi datang ke rumah ini." Aris terduduk lemas di sofa, tak mampu lagi mengelak. Malam itu, benteng kebohongan yang dibangun Aris selama bertahun-tahun runtuh total, menyisakan Nisa yang berdiri tegak, siap menghadapi masa depan tanpa bayang-bayang manipulasi. Kisah Nisa mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga dalam kehidupan dan rumah tangga. Ketaatan tanpa logika adalah celah manipulasi. Menjadi pasangan yang setia dan penurut adalah hal yang mulia. Namun jangan pernah mematikan naluri dan akal sehat ketika ada batasan yang tidak masuk akal. Bangkai yang dikubur pasti akan tercium. Sehebat apapun seseorang menyembunyikan kebohongan dan kejahatan, waktu akan selalu menemukan jalannya untuk membongkar kebenaran. Keberanian memilih keadilan. Ketika dihadapkan pada kenyataan yang menyakitkan, keberanian Nisa untuk menyelamatkan korban lain dan menegakkan kebenaran adalah bukti bahwa keadilan harus selalu berada di atas rasa takut. Bagaimana menurut kalian keberanian Nisa dalam menghadapi Aris? Jika kalian berada di posisi Nisa, apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Tulis pendapat dan sudut pandang kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang teredukasi untuk lebih waspada dan berani membela kebenaran. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.